Jemaat GBI My Family, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan ucapan syukur, dapat melakukan dengan scan QR Code yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi Bapak Ibu, teman-teman Impact sekalian. Sebelum memulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Terima kasih Bapak buat kebaikan dalam kehidupan kami Bapak. Mulai dari istirahat kami pada malam tadi hingga pada pagi hari, siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, menibahkan kami tempat ini Tuhan. Untuk memuji muliakan nama-Mu, bersekutu dengan-Mu Bapa. Bapa, ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir, biarkan nama-Mu saja ini permuliakan Bapa. Begitu juga Tuhan, teman-teman kami yang mengikuti melalui online, Kau yang memberkati mereka. Baik juga yang belum dapat hadir Tuhan, Kau yang memberkati, melindungi mereka. Yang sakit Kau yang sembuhkan Bapa, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Begitu juga dalam perjalanan Tuhan, tibakan tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Begitu juga kami Bapa yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, baik dari imam musik, baik worship leader, singer Tuhan, multimedia, sound system maupun pelayan-pelayan usher. Kami serahkan semuanya Tuhan, pelayanan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkan Tuhan pelayanan ini menjadi kesenangan bagi-Mu Bapa. Begitu juga Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Bang Prima Matondang, Kau berikan hikmat dari surga. Biarkan Roh Kudus-Mu menuntunnya Bapa untuk apa yang disampaikannya pada hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarkan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Shalom semua, jemaat dikasihi Tuhan. Sekali lagi kurang semangat, shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih pada hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, saya ingin bertanya, ada kabar jemaat yang baru pertama kali hadir pada tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan luar biasa. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mengundang semua jemaat kita untuk datang kembali pada minggu depan, pada impact selanjutnya. Mari kita muji muliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. My God is greater than my grief, is greater than my sin, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only one I live, is the only one I long for. Jesus, Jesus, God is now the Son of God. You died for me so I can be alive. We're crying out, holy, 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 holy to God, my first and Savior, awesome and powerful, wonderful love. We're crying out, worthy, worthy, worthy.
worthy, 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 worthy you are. King of the glory, awesome of power, wonderful God. Semuanya kita tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, my God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow, my love. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. 1, 2, 3, we crying out, holy, 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 holy you are, my first and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, 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 worthy you are, King of glory, awesome in power, wonderful one. We're crying out, holy, 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 holy you are, first and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, 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 worthy you are, King of the glory, awesome in power, wonderful one, King of the glory, awesome in power, wonderful one, King of the glory, awesome in power, wonderful one. Haleluya, kita tepuk tangan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian bagi Dia. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan, aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Katakan, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku Kau genggam, Kau genggam dalam tangan. Ini hatiku, ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, ini jiwaku
kita bangkit berdiri. Engkau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Katakan tak henti. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Di siang hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang boleh disampaikan pada siang hari ini boleh menjadi firman Allah yang hidup, yang menguatkan kami sehingga boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami dalam hari-hari kami ke depannya. Berfirmanlah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk adik-adik yang terkasih. Shalom. Loh, kayak dua orang yang ada di sini. Shalom. Iya, lagi rame-rame hari ini. Bang Prima senang sekali kita boleh ketemu di tempat ini. Ini adalah wadah impact, di mana untuk pemuda di tempat ini impact sangat-sangat antusias dalam perkembangan adik-adik, ya. Jadi hari ini tim musiknya juga teman-teman kalian yang lagi belajar, ya. Jadi hari ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan membuat kita begitu beragam, begitu bertalenta. Ada yang bisa bermain musik, ada juga yang bisa bernyanyi, yang nantinya akan kita dengarkan, ya. Setelah ibadah ini selesai, kita akan masuk kepada lomba. Tapi sebelumnya, Bang Prima hari ini mau sharing sedikit mengenai tema kita, tema gereja ini adalah calling, ya. Calling, coba semuanya bilang calling. Iya, nah calling itu ataupun panggilan. Nah, mungkin bahasanya agak baru buat adik-adik, but it's okay, sehingga kalian bisa punya satu pemahaman yang baru mengenai firman Tuhan yang hari ini akan kita bahas bersama. Nah, skema daripada calling tentu adalah telepon, ya, penelepon, ada device-nya seperti yang kita semua punya hari ini, ada handphone, ada telepon, dan juga penerima. Nah, banyak orang yang senang sekali melihat handphone. Bahkan yang Bang Prima tahu, kalau kita sekarang ketinggalan handphone, ya, misalkan kita pergi ke satu tempat, handphonenya ketinggalan, banyak yang gak harus berpikir dua kali untuk balik ke rumah. Iya atau iya? Nah, Bang Prima mau tanya ini, siapa yang satu hari pakai atau lihat handphone lebih dari 1 jam? Coba tunjuk tangan. Ih, banyak. Yang 2 jam. Iya, apalagi kalau belajar online, ya. 3 jam. Nah, ya banyak, ya. Nah, ternyata ini adalah satu hal yang sangat menarik. Nah, kita masuk kepada poin pertama yang disebutkan adalah phone become an idol. Nah, telepon tadi yang kita pakai untuk menerima panggilan, ternyata saat ini sudah masuk menjadi sebuah idol ataupun idola, ataupun bisa disebut juga begitu penting sekali, ya, yang sangat-sangat dikedepankan orang. Kadang Bang Prima suka lihat, ya, kalau lagi makan, lagi di restoran, anak-anaknya semuanya fokusnya ke handphone. Nah, ternyata ada satu buah jurnal yang begitu bagus dari Kyung-seo Cho di tahun 2017 dengan sebuah jurnal yang berjudul Influence of Smartphone Addiction, Proneness of Young Children on Problematic Behavior and Emotional Intelligence. Nah, si penulis ini, Kyung-seo, dia ingin memaparkan apa hubungan handphone yang digunakan dengan kecenderungan emosi
seseorang, dan terutama itu untuk seorang anak. Nah, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Dikatakan dia lakukan sebuah research untuk usia 6-8. Ini masih 6-8, sebanyak 1.514 orang, dan dengan margin errornya 2,83. Dikatakan 70,6% orang tua itu menyebutkan anak bisa tahan 1 jam lebih itu bermain, membuka aplikasi yang nanti disebutkan dengan istilah surfing, ya, dengan chatting. 80,1% orang tua khawatir sekarang anak-anaknya bukain apa sih di rumah, ya kan? Apakah masih Google Classroom yang dibuka, atau video pembelajaran dari Lause-nya, atau malah yang lain. Nah, 40% anak sekarang lebih mudah bad mood kalau diganggu lagi asik main handphone, ya kan? Disuruh langsung bad mood dia. 19% katanya lebih susah tidur. Iya Pak, iya sih? Adik-adik yang boleh jawab ya. Dan 14% sekarang anak-anak susah memulai percakapan. Jadi saya senang nih teman-teman ya, adik-adik yang hari ini datang. Saya lihat di rumah ya, di Sanggara Nugrah, kita kadang sengaja letakin 2 anak di situ. Kadang itu kita tungguin gitu ya, mereka bisa nggak ngomong, mereka bisa nggak interaksi. Nggak hanya buat kamu itu pinter main musik atau bernyanyi, tapi bisa nggak interaksi. Nah ternyata kelambanan itu untuk memulai percakapan itu disebabkan oleh addiction daripada handphone. Nah jadi ternyata terjadi pergeseran. Handphone ataupun alat untuk calling tadi, panggilan itu jadi sudah nggak tepat lagi poinnya. Nah ternyata dikatakan, satu lagi ya penelitian yang Bang Prima Carik, itu dari Robert Lustig ya, dia seorang ahli endokrin. Ada zat dopamin yang bisa keluar kalau misalkan kita itu mendapatkan notifikasi seperti chat WhatsApp atau chat apapun yang ada. Dan makin seru, dia ada satu rasa nikmat yang keluar. Sehingga kita itu bisa jadi bertahan berhari-hari terus melihat handphone. Jadi ternyata panggilan yang tadi kita mau capai nggak bisa dapat karena di slide ketiga saya dikatakan social media lifestyle itu menjadi standarnya. Orang-orang sering melihat satu kebahagiaan kalau postingannya bisa di-like banyak orang. Bagus. Di slide selanjutnya, Dek. Nah, itu dikatakan mereka perlu banyak followers ya. Makanya Bang Prima kemarin tuh ada yang lucu gitu ya. Followersnya itu harus dibeli sampai banyak gitu kan. Terus ada kepuasan di hatinya. Nah, itu menjadi satu hal yang tidak terlalu baik. Padahal dikatakan ya di poin kedua saya, kita bisa melihat apa sih sebetulnya panggilan. What is the calling means? Apa sih maksudnya tujuan kehidupan itu? Tentu seseorang itu perlu menjadi sukses. Ya, katakan sukses. Siapa yang mau sukses? Ih, kok sedikit sekali. Mana Darren? Tunjuk tangannya Darren. Mana sukses? Iya kan semua mau sukses. Nah, sering sekali orang itu perlu yang menjadi standar-standar sukses. Apa itu? Nah, Bang Prima catat dalam bahasa Batak itu ada 3 H kita. Ya kan? Hasangapon. Apalagi? Haga beyon. Satu lagi? Hamoraon. Kita perlu mulia. Kita perlu dihormati. Dan kita perlu kaya. Jadi standar dari sosial media tadi yang dipakai karena telepon tadi terlalu banyak, kita jadi lihat, oh begini standarnya, oh harus begini pakaiannya, baru bisa famous. Nah, Bang Prima ingat ada 2 tokoh Alkitab yang Tuhan panggil dari usia muda. Namanya adalah Daud. Coba semua bilang Daud. Satu lagi Yusuf. Ini kok suaranya pelan banget sih, tapi bentar lagi mau lomba. Ya kan, coba bilang Daud. Iya, satu lagi Yusuf. Nah, there's the calling in Joseph and David's life. Coba kita lanjutkan. Nah, Daud setelah diurapi menjadi raja, saat dia masih kemerah-merahan, itu lama lagi waktunya baru jadi raja. Ya, kalaupun dia bisa diurapi, dia nggak ngerti apa-apa. Nah, kemudian dia bisa tampil, bisa di depan raja bisa main kecapi. Nah, kemudian dia malah jadi dikejar-kejar Raja Saul karena lebih famous, lebih terkenal, bahkan sampai mau dibunuh. Dia menjadi the most wanted, yang paling dicari
ya kan? The most wanted people dalam negeri Israel. Nah, kemudian Daud dapat kesempatan untuk balas dendam. 1 Samuel 26 ayat 9, nanti adik-adik baca di rumah ya. 1 Samuel 26 ayat 9, Daud punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi Daud tidak mau. Coba katakan tidak mau. Karena Daud menjaga tubuhnya, menjaga tangannya untuk tidak melukai orang yang diurapi Tuhan. Nah, ya, itu dikatakan seperti itu. Daud berlari belasan tahun, dia lari ke sana, dia lari ke sini. Padahal sebenarnya dia mau jadi raja. Nah, sama seperti Yusuf. Coba kita lompat dulu, Dek, ke slide ke-8. Nah, Yusuf itu juga orang yang sangat dikasihi oleh papanya, Yakub. Nah, kemudian dia mendapatkan mimpi. Wah, satu hari nanti saya akan jadi pengusaha yang berhasil. Bahkan bisa menjadi penguasa, ruler, ya. Tapi ujung-ujungnya dia di penjara. Kenapa bisa begitu? Karena Yusuf menolak untuk merusak tubuhnya dengan berzina dengan istri Potifar. Itu dikatakan di Kejadian 39 ayat 9. Dia bisa bilang begini statementnya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa kepada Allah. Akhirnya Yusuf dipenjara. Nah, apakah panggilan tadi yang mereka dapatkan dari usia mudanya, ketika Yusuf bisa melihat satu panggilan akan menjadi seorang penguasa besar, ketika dia melihat bintang, dia melihat matahari dan bulan tunduk kepadanya, apakah itu luntur? Oh enggak. Sampai nanti umurnya 30 tahun, akhirnya Yusuf mengerti semua masalah yang dia hadapi. Boleh lanjut slide saya? Dia katakan seperti ini di Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Yusuf bisa tahu itu kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dia yang menempatkan aku menjadi bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya sebagai kuasa kepada tanah Mesir. Sama seperti Daud, adik-adik. Nah, Daud juga dalam kesusahannya dikejar-kejar raja. Bayangkan ya, kalian itu dikejar-kejar. Artinya semua tentara di satu negeri itu semuanya mengejar kalian. Nah, Daud dalam kesusahannya berbelas-belas tahun dikejar raja tanpa ada kesalahan yang dia buat. Dia bisa katakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa selanjutnya? Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Abang teringat satu lagu pujian yang luar biasa yang teksnya seperti ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau besertaku. Ada yang tahu lagu itu? Coba bantu abang nyanyi yuk. Miss Irma lagi pergi, kita nyanyi a cappella aja. Saat ku berjalan. Mana nih suaranya anak-anak yang lomba? Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Boleh bantu liriknya, Dek? Yo. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lanjut. Kau lebih, amin. Hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Itu bukan sembarangan kata-kata, cuma sekedar dituliskan yang dipopulerkan oleh penyanyi yang minggu depan akan hadir. No, itu disadur dari ayat yang tadi, Mazmur 23 ayat 4. Ketika Daud berjalan dari lembah ke lembah, oh aku nggak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah itu yang kita mau adik-adik kalian untuk tahu. Life never be so good. Kadang-kadang bisa banyak kejutan dalam kehidupan.
Kita bisa belajar, kita sudah prepare, mau ke sini, ternyata nggak seperti itu. Tapi ingatlah, kalau memang kasih Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Dimanapun langkah kita, dimanapun jalan kita, kasih Tuhan selalu menerangi langkah kita. Baik, poin ketiga dan yang terakhir. Wah, udah terakhir nih, udah mau lomba kita. Ya kan, udah ada yang tepuk tangan di belakang. Oke. Nah, ayat emas daripada gereja ini di bulan ini masuk dari Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih, karunia, dan panggilannya. Bang Prima coba searching, Bang Prima coba belajar. Ternyata disadur dari bahasa Mandarin bagus banget artinya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Innovation de enzi he xuan zhao shi mei you hou hui de. Nah, saya mau coba belajar apa maksud panggilan. Jadi saya cari kata panggilan yaitu cao. Cao itu panggilan yang ternyata dalam bahasa Mongolia berarti tempel. Cao panggilan yang berarti bait Allah. Artinya panggilan Tuhan atas hidupmu adalah untuk menjaga tubuhmu sehingga tubuhmu bisa memuliakan Tuhan. Dengan talentamu, kamu memuliakan Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita baca sama-sama yuk. Karena itu dengan tubuhmu, itulah panggilan tertinggi kita. Kita mau memuliakan Tuhan. Hari ini adik-adik akan nyanyi di tempat ini, bukan untuk ajang kompetisi suara siapa paling bagus. Tidak, ini adalah langkah awal kalian memuliakan Tuhan. Kalau suara aja yang begini-begini bisa kita pakai memuliakan Tuhan, ya kan, apalagi yang lain. Dengan kalian sungguh-sungguh belajar, dengan hormat sama orang tua, dengan mengikuti apa yang menjadi aturan dan ketetapan, itu baru jempol. Ingat adik-adik, Yusuf, Daud, bukan siapa-siapa. Mereka nggak punya latar belakang yang hebat. Tapi bagaimanapun Tuhan melihat mereka bisa menjaga tempel, tubuh mereka. Tidak mau membunuh orang secara salah. Tidak mau berzina dengan istri orang. Tuhan mendandani mereka. Sehingga akhirnya dicatatkan Daud memiliki banyak sekali emas untuk dia pakai membangun bait Allah. Yusuf berhasil menimbun begitu banyak gandum sampai orang berhenti berhitung. Siapa yang mau dipakai dengan dahsyat seperti itu? Amin. Bang Prima percaya adik-adik semuanya pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat. Yuk kita mau berdiri dan nanti kita mau dengar sharing dari Ibu Gembala. Ya, nanti ada sharing yang begitu menguatkan untuk kita. Tapi Bang Prima pengen kita semua boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya Miss. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita angkat pujiannya dengan lebih sungguh-sungguh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Saya mau memberikan motivasi. Coba kita lihat video. Ada klip video di mana orang berlomba.
Ya, jadi saya percaya mungkin di antara kita peserta-peserta udah dak-dik-duk ya. Tapi saya lihat seneng sekali tadi anak-anak di depan udah punya gayanya sendiri. Dan saya mau memberi motivasi pada semua peserta. Biarlah nyanyi untuk Tuhan ya. Saya percaya kalau engkau nyanyi dengan segenap perasaanmu, engkau akan menggugah hati orang yang mendengar nyanyian Anda. Silakan duduk sebentar video. Hanya 4 menit saja. Lampu boleh.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอ Berbicara. ทำไมไม่ไปเรียนวิ Dia ชา punya อื่น talenta untuk bermain biola. เสียเวลาคนอื่นเขา Kamu masih bermain biola? Kenapa saya lain daripada orang lain? Saya sendiri. Kenapa kamu harus sama dengan orang lain? Musik itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Tutup matanya, kamu akan melihat.ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ Biolanya dia bungkus dengan plastik dan dia datang untuk ikut lomba dengan keterbatasan yang dia ada, dengan alat yang tidak sempurna, dia memberikan yang terbaik. Kita bisa bersinar, amin. Nah, sebelum kayak umumkan saja, nanti minggu depan kita akan ada worship night, yaitu hari Sabtu juga ada. Saudara bisa ajak teman-teman, semuanya diundang, semuanya punya undangan ya. Dari web, dari IG juga ada, dan kalau yang belum ada bisa minta di depan. Kita bisa melihat bagaimana
kita bisa ikut merasakan hadirat Tuhan, menyembah bersama-sama. Saya percaya semua kita anak-anak di tempat ini mempunyai cita-cita. Biarlah cita-cita itu kita taruh ke tangan Tuhan dan Tuhan menjadikan semua indah. Nah, siap sedia untuk lomba kita, tetap semangat, maju terus. Amin. Untuk Tuhan, puji Tuhan, mari beri tepuk tangan. Ya, tetap semangat. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan dan sambil itu kita akan mendengarkan warta seminggu ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Kami telah menyelesaikan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir pada hari ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-firman-Mu yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Biarlah kami selalu tetap teguh dan kuat ya Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menyerahkan hanya kepada-Mu. Terima kasih juga Bapa untuk kami yang hadir pada hari ini. Maupun jemaat yang menonton secara online maupun juga jemaat secara offline Bapa. Kiranya ya Tuhan Kau yang menyertai mereka ya Bapa. Kiranya Kau memberkati agar mereka minggu depan memiliki hati untuk dapat datang lagi terus untuk beribadah memuji muliakan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa bagi Bang Aprima juga Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Nya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau memberkati keluarganya, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, kiranya semua dilancarkan Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi Bu Ros yang juga sudah memberikan motivasi ya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau-lah yang menyertainya, memberkati Pak Luk, dan juga memberkati anak-anak serta pelayanan, usaha dan semua apapun yang ia doakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya juga kami berdoa Bapa bagi seluruh kami pelayan ya Tuhan yang sudah melayani-Mu Tuhan. Maupun WL Singer, roh musik dan juga orang aser dan juga multimedia dan semua yang berperan dalam ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati kami ya Tuhan. Bapa, kiranya juga sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ya Tuhan singing kontes kami. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati awal pertengahan hingga akhir. Kiranya tidak ada kekurangan apapun Bapa, kiranya semua dapat selesai ya Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sebelum kami ya Tuhan mengakhiri ibadah ini, kiranya kami menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat wajah dan tangan kita ke surga. Berkat kasih karunia dari Tuhan Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan yang manis dengan Allah Rohul Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.